Shalom suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Haleluya. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku goyah sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terindah dari semua. Terindah dari semua. Ku melayani Yesus, itu terindah dari semua. Amin. Ku melayani Yesus, itu terindah dari semua. Itu terindah dari semua. Ya Tuhan, kami terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan saatnya Tuhan kami akan merenungkan kebaikan firman Tuhan dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mengurapi memberkati kami, dan kebenaran firman Tuhan tetap membaik dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebenaran firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, di mana kita akan membahasnya dari kitab Keluaran pasal 36 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, di mana kita akan melihat satu tema, yaitu membangun dalam Tuhan lewat karunia. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara saya mengangkat tema ini? Karena di akhir-akhir ini atau begitu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan atau tujuan atau pemahaman tentang karunia untuk diaplikasikan, untuk diterapkan atau dipraktekkan di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Mengapa demikian? Karena banyak sekali orang yang kemudian salah di dalam menerapkannya, dan kemudian mencuri kemuliaan nama Tuhan, atau kemudian menjadikan itu sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik itu uang, jasa, baik itu kemudian nama, jabatan, dan relasi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan bahkan juga untuk menakut-nakuti orang. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana sih cara membangun di dalam pelayanan Tuhan, di dalam tubuh Kristus, supaya karunia itu benar-benar teraplikasi dengan baik. Nah, mari kita Bapak, Ibu, dan Saudara, suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, kita akan membahasnya. Ada 3 pokok penting yang kita harus kemudian bahas supaya kita mengerti bahwa bagaimana cara kita sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus Yesus yang telah ditebus sebagai umat pilihannya, membangun tubuh Kristus itu dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melihat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kalau kita membaca secara runut, perlahan, dan kemudian kita memahaminya sedikit demi sedikit, maka kita akan melihat hal yang pertama adalah bahwa orang yang melayani, atau cara kemudian kita melayani lewat karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kemudian kita bisa dari cara kita itu dan pelayanan kita mampu membangun tubuh Kristus. Yang pertama adalah kita harus bekerja. Mengapa demikian? Karena banyak kemudian orang berpikir bahwa ketika kita memiliki karunia atau kemudian kita memiliki sesuatu yang lebih sebagai anugerah daripada Tuhan, maka kadang-kadang orang hanya sampai pada batas pemahaman saja, debat kritis,
kemudian hanya sampai kepada sesuatu yang uh, di dalam imajinasi berpikir manusia, dan tidak sampai kepada uh, penerapan atau aplikasi di lapangan atau di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, orang menganggap karunia itu seperti sulap. Jadi simsalabim jadi Bapak Ibu dan Saudara. Atau kemudian hanya sebagai tas kata-kata motivasi, renungan, atau khotbah, atau kemudian pujian Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, atau kesaksian ya, lebih banyak kemudian orang juga menjual kesaksian untuk bisa dapat persembahan kasih, mendapat gaji, mendapat sesuatu Bapak Ibu dan Saudara. Dan kemudian kadang dirangkai dengan kata-kata, dirangkai dengan suatu pengurasan emosional supaya orang mampu menangis, orang bisa kemudian terenyuh, lalu dompetnya kemudian isi dompetnya kemudian diserahkan, atau sertifikat tanahnya, atau apapun Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengembalikan pemahaman kita supaya kita tidak salah. Nah, hal yang pertama yang kalau kita baca ayat yang pertama sampai yang ketiga adalah bekerja. Jadi untuk membangun sebuah pelayanan atau tubuh Kristus dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bekerja. Mengapa demikian? Karena dengan bekerja Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mendapati bahwa kemampuan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan, kelebihan yang Tuhan berikan akan menjadi sempurna, nyata, dan menjadi berkat lewat apa yang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau punya karunia, maka kerjakan itu. Dan dengan kita mengerjakannya, maka akan terlihat dengan jelas. Bukan hanya sampai kepada pikiran saja, tetapi sampai apa yang dilihat oleh mata dan dapat dirasakan oleh jasmani kita, kemudian roh kita terpenuhi Bapak Ibu dan Saudara. Nah, dalam konteks Keluaran kita pasal yang 36 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kita bisa melihat ada dua orang yang dikhususkan Tuhan, yang kemudian diurapi, diberikan karunia, kemudian diberikan karunia untuk sebuah pengertian, diberikan karunia untuk sebuah keahlian, dan juga untuk ketaatan Bapak Ibu dan Saudara. Jadi coba baca ayat pertama sampai yang kedua, kita bisa melihat bahwa Aholiab dan Besaleel dan Aholiab itu diberikan karunia yang luar biasa. Diberikan karunia keahlian, diberikan pengertian, dan bahkan dalam ayat yang kedua kita baca secara umum, kita bisa melihat bahwa dia akan diberikan kemampuan untuk mentaati segala atau semua perintah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ini konteksnya dalam ketika membangun tempat kudus, tempat kediaman bagi Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Dan Tuhan memberikan rincian yang begitu panjang Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mengatakan ketika saya sendiri secara pribadi membacanya, itu begitu rumit, begitu rinci, dan saya sendiri tidak mampu memahami bagaimana seorang yang Besaleel dan Aholiab serta timnya Bapak Ibu dan Saudara itu bekerja luar biasa, mampu memahami apa yang Tuhan sampaikan. Karena itu Tuhan memilih orang-orang yang luar biasa. Nah, dua orang ini kemudian dipilih Tuhan untuk kemudian bisa mengejawantahkan atau mengaplikasikan Bapak Ibu dan Saudara dengan apa? Dengan bekerja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dalam bekerja itu juga Bapak Ibu dan Saudara, selain mereka diberikan keahlian atau kemudian skill ya Bapak ya, kemudian mereka juga diberikan pengertian. Jadi pengertian itu membawa mereka kemudian, oh ini yang baik dan benar, ini tepat atau tidak, dan juga ketaatan untuk menaati semua perintah Tuhan. Jadi mereka mengikuti semua format, semua rincian dengan teliti, dengan seksama, perlahan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan Bapak Ibu dan Saudara. Dan tempat kudus Tuhan itu terjadi dengan baik. Semua karena apa? Karena mereka taat untuk bekerja. Tetapi tidak sampai di situ saja. Bapak Ibu dan Saudara, kalau membaca ayat yang pertama, di situ dipilih ada dua orang, Besaleel dan Aholiab, tetapi ada juga orang-orang yang lain. Apa pesannya? Dalam bekerja juga harus menjadi satu teamwork yang sehat, yang benar-benar bekerja dengan baik, punya harmonisasi kerja, punya sinkronitas kerja, punya kerjasama yang baik, punya kesehatan Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mau katakan kepada kita semua, orang-orang yang bekerja dengan cara seperti ini, itu adalah sebuah pengaplikasian, praktek daripada karunia yang Tuhan berikan. Nah, ini juga harus dilakukan di dalam gereja Bapak Ibu dan Saudara. Dan satu lagi,
Ketika kita bekerja, kita juga harus bekerja sesuai dengan hati yang digerakkan Tuhan, yang penuh dan kerinduan, bukan karena terpaksa Bapak Ibu dan Saudara, tapi benar-benar dengan kerinduan yang dalam, dengan keinginan hati yang benar-benar untuk memuji muliakan nama Tuhan, untuk benar-benar memberikan tempat yang khusus buat Tuhan, karena Tuhan itu telah memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Maka kita harus mengembalikan dengan apa? Dengan hati yang tulus Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kita harus kemudian bekerja sebagai teamwork, dipilih Tuhan lewat keahlian, lewat karunia, lewat pengertian dan ketaatan, dan juga hati Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita bekerja dengan hati, maka apa yang kita kerjakan tidak akan membawa kita bersungut-sungut, tidak akan membuat kemudian kita patah semangat, gampang menyerah, gampang marah Bapak Ibu dan Saudara, yang terjadi komplain, menuntut, tidak memberi solusi Bapak Ibu dan Saudara. Bayangkan ketika kita kerja di sebuah perusahaan, atau kemudian kita bekerja di sebuah usaha, atau kita kemudian membangun sebuah usaha kecil-kecilan, UMKM lah. Saya mau katakan, kalau kita tidak bekerja dengan baik Bapak Ibu dan Saudara, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kita harus bekerja kemudian sebagai satu tim, diberikan karunia. Apa yang Tuhan berikan, kerjakan. Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak juga orang kemudian bekerja maruk Bapak Ibu dan Saudara. Maruk ya, artinya rakus, begitu bernafsu, ingin menguasai semua. Padahal Tuhan berikan sesuatu kepada kita itu spesial, dan kita diberikan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan, sesuai dengan keahlian yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan kasih engkau kemampuan di bidang musik, maka lakukan itu. Lakukan dengan setia, taat di hadapan Tuhan, pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jika engkau sebagai pengkhotbah, maka lakukan itu. Jika engkau sebagai seorang penerima tamu, lakukan itu. Jika engkau seorang yang mengepel di gerejamu, yang menyapu, yang kemudian bersih-bersih Bapak Ibu, lakukan. Atau hanya kemudian sebagai seorang pembawa tangguh persembahan, atau kemudian engkau seorang tukang ketik di gerejamu Bapak Ibu dan Saudara, lakukan. Atau engkau hanya seorang pendoa yang tidak pernah kelihatan di gerejamu, lakukan Bapak Ibu dan Saudara. Kerjakan Bapak Ibu dan Saudara. Dengan cara itu, maka engkau akan melihat kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, dan tubuh Kristus akan terbangun lewat karunia-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Bapak Ibu dan Saudara, yang menarik dari pembahasan kebenaran firman Tuhan ini, untuk membangun lewat karunia yang Tuhan berikan, maka tidak hanya bekerja Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita membaca ayat selanjutnya, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat poin yang kedua, bahwa untuk membangun dalam tubuh Kristus lewat karunia yang Tuhan berikan, maka kita yang kedua harus mempersiapkan segala sesuatunya, ya, preparingnya, dengan mengumpulkan data dan bahan. Kita bisa melihat dalam ayat yang ketiga B sampai ayat yang kelima, Bapak Ibu dan Saudara, ketika itu Musa memerintahkan Bapak Ibu dan Saudara, lewat apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel lewat Musa, maksudnya mereka kemudian diperintahkan untuk mempersiapkan persembahan yang khusus. Kalau dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan di konten sebelumnya, kita bisa melihat bahwa umat Tuhan atau orang Israel diberikan perintah untuk mempersiapkan persembahan khusus. Nah, dalam pasal 36 ini itu kemudian dilakukan. Nah, mereka mempersiapkan sebelumnya. Mereka mendata apa saja yang menjadi persembahan khusus itu. Ada emas, ada perak, ada tembaga, ada kemudian kain linen halus, kain ungu Bapak Ibu dan Saudara, kayu penaga dan segala macamnya Bapak Ibu dan Saudara. Ada minyak harum Bapak Ibu dan Saudara. Dan mereka mempersiapkannya dengan begitu baik, dengan begitu detail, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka mempersiapkan dengan baik. Mereka mendatanya. Nah, dalam ayat yang ketiga sampai ayat 5 kita bisa melihat Bapak Ibu dan Saudara, bahwa persiapan itu dilakukan dengan begitu luar biasanya, dan bahan-bahan yang dibutuhkan itu bahkan berlimpah ruah, bahkan begitu banyak. Karena apa? Karena kita bisa melihat bahwa apa yang diperintahkan itu menjadi sesuatu yang khusus yang mereka berikan. Supaya apa? Supaya tempat kudus Tuhan itu benar-benar terjadi, benar-benar nyata, kemudian dapat terbentuk dengan baik Bapak Ibu dan Saudara. Dan Bapak Ibu dan Saudara, seringkali Bapak Ibu dan Saudara ini dilupakan. Banyak orang kemudian
dengan emosional, dengan nafsu, Bapak Ibu dan Saudara, ketika melayani Tuhan, ketika membangun sebuah pelayanan Tuhan, mereka mengatakan seperti ini. Ini Bapak Ibu dan Saudara perlu dievaluasi cara berpikir ini. Jalan saja dulu, nanti Tuhan akan cukupkan. Bapak Ibu dan Saudara, ya, kita jalan dengan penuh iman, tetapi kita juga harus mempersiapkan dengan baik. Kita harus berpikir, kemana kita akan melangkah, apa yang kita akan lakukan di sana, apa yang kita harus persiapkan. Kita harus duduk dan tenang dan memikirkan dan apa yang kita akan lakukan, supaya hasilnya dapat terukur dengan baik, dan Tuhan kemudian tahu, ini kerinduan anak-anak Tuhan, ini kerinduan jemaat Tuhan. Apa yang mereka doakan, apa yang mereka kerjakan benar-benar terjadi. Jangan kemudian melangkah tapi kita kemudian tidak berpikir dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bangsa Israel juga di saat itu, baik itu Musa, Besalel, Aholiab, dan semua tim kerjanya, Bapak Ibu dan Saudara, bahkan semua umat Tuhan, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu, mereka mempersiapkannya dengan begitu baik, Bapak Ibu dan Saudara. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa merancang dengan baik. Kemampuan mereka bisa tahu, ini kemampuan kita, ini yang harus kita siapkan. Jangan kemudian ditumpuk, jangan kemudian kita di luar kita kumpulkan sesuatu yang sebenarnya tidak berharga, tidak kemudian berguna, Bapak Ibu dan Saudara, tidak diperlukan bahkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kata diperlukan di dalam konteks pasal 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu digunakan beberapa kali, Bapak Ibu dan Saudara. Itu artinya apa? Mereka mendata dengan baik, mereka kemudian mengumpulkannya itu dengan baik, Bapak Ibu dan Saudara, dan mereka merancang dengan baik sesuai dengan rancangan Tuhan. Bahwa kemudian ada perhitungan itu memang perlu, Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, untuk membangun sebuah tubuh Kristus atau pelayanan Tuhan, atau apapun yang Tuhan rencanakan, visi dan misi, atau perjalanan iman kita, kehidupan kita pribadi dan juga keluarga Kristen atau jemaat Tuhan, kita perlu mempersiapkannya dengan baik. Kita perlu bekerja, tapi kita juga harus mempersiapkannya dengan baik. Supaya apa, Bapak Ibu dan Saudara? Supaya kita mampu mengoreksi diri kita. Ini yang kurang dari diri saya, ini yang saya harus perbaiki, ini yang kemudian saya harus kemudian harus menjadi catatan buat diri saya, menjadi penyemangat. Ini yang harus saya buang, ini yang tidak boleh saya lakukan, ini yang saya harus kemudian pertahankan dan kemudian tingkatkan, Bapak Ibu dan Saudara. Dan dengan cara ini kemudian kita bisa makin mengasihi Tuhan. Ada semangat, ada langkah yang kita akan lakukan step by step istilahnya, supaya kita makin bertumbuh dalam tangan Tuhan. Kalau langsung jadi, Bapak Ibu dan Saudara, biasanya orang kalau tidak diproses, maka itu akan menjadi sangat buyar, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, saudara sahabat Coach dimanapun Anda berada, ketika engkau ingin membangun dirimu, pribadimu, keluargamu, usahamu, bahkan pelayananmu, gerejamu, gereja Tuhan, engkau harus kemudian mempersiapkannya dengan baik. Engkau harus duduk dan kemudian memikirkannya. Engkau kemudian harus mempersiapkan secara khusus seperti orang Israel mempersiapkan persembahan yang khusus, di mana mereka dengan persembahan khusus itu kemudian menyenangkan hati Tuhan, karena itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu dan Saudara. Pertanyaannya bagi kita semua, seberapa penting kita kemudian, seberapa siap kita kemudian mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan orang yang kita kasihi, yang kita sayangi, tim kerja kita, tim pelayanan kita, mempersiapkan dengan baik, Bapak dan Saudara. Supaya apa? Supaya berjalan dengan baik. Saya kasih contoh, seorang pengkhotbah yang baik, dia tidak cepat untuk berpuas diri, dia harus memperbaiki dirinya, supaya dengan cara itu dia mampu melihat, ini yang saya harus perbaiki, ini yang saya harus pertahankan, ini yang saya harus tingkatkan. Dengan cara itu orang akan mendengar, kemudian menikmati dan bahkan dimotivasi, diberikan penguatan, Bapak Ibu dan Saudara, diberikan pesan yang kuat yang pada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Dan saya mau katakan kepada kita semua, belajar mempersiapkan diri dengan baik. Dengan cara itu engkau akan melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membangun lewat karunia yang Tuhan berikan, maka pembangunan itu atau pekerjaan itu atau tugas itu atau visi dan misi itu haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Bapak Ibu dan Saudara, yang menarik dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, di situ ketika bangsa Israel atau umat Tuhan mempersiapkan persembahan khusus, mereka datang
berbondong-bondong, bahkan persembahan itu mengalir begitu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Kemudian Aholiab dan Bezalel itu kemudian mengatakan, ini sudah cukup, lebih dari cukup. Kalau bisa dihentikan saja, di stop saja. Dan Bapak Ibu dan Saudara, Musa kemudian memberikan perintah, memberikan maklumat bahwa tidak usah lagi membuat persiapan untuk persembahan khusus. Jangan lagi, bahkan dikatakan dicegah Bapak Ibu dan Saudara. Saya pertama berpikir, mengapa begitu kontras dengan pernyataan di bagian Alkitab yang lain? Bukankah persembahan itu harus diterima? Bukankah kemudian persembahan itu harus kemudian untuk mencukupkan atau kemudian membuat rumah Tuhan itu punya persediaan? Tapi saya melihat ada satu hal yang luar biasa dan pesan yang khusus buat kita, bahwa ketika membangun tubuh Kristus itu harus sesuai dengan keperluan dan juga kebutuhan. Jangan kita perlu A kemudian kita mempersiapkan yang B. Jangan kita perlu B kemudian kita membutuhkan sesuatu yang D atau E atau yang lainnya Bapak Ibu dan Saudara. Mengapa demikian? Karena ketika di stop, ketika dicegah untuk memberikan persembahan kembali, itu memberikan satu pernyataan yang luar biasa, satu pesan bahwa ketika dicegah, di stop Bapak Ibu Saudara, itu sebenarnya di sisi lain bagi bangsa Israel meningkatkan kepercayaan bangsa Israel, umat Tuhan, baik itu kepada Bezalel dan Aholiab dan juga kepada Musa, bahwa persembahan yang diberikan kepada mereka itu sudah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan. Jadi ada peningkatan trust kepada yang bekerja Bapak Ibu dan Saudara. Begitu pula di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan usaha kita, untuk meningkatkan sesuatu kepercayaan publik, kepercayaan karyawan, pemimpin atau apapun Bapak Ibu dan Saudara, pelayanan jemaat Tuhan, maka kita kadang harus kemudian menstop sesuatu yang tidak perlu Bapak Ibu dan Saudara, supaya tidak terjadi kecurigaan. Wah, jangan-jangan dia terima itu, dia timbun itu untuk apa? Untuk kekayaan dia itu sendiri. Padahal kan itu untuk pelayanan Tuhan, padahal kan itu untuk gereja, padahal kan itu untuk kemudian tugas pelayanan. Bapak dan Saudara, kita harus menghindari. Kemudian menghindari kecurigaan. Jangan-jangan dia mau gunakan itu untuk keluarganya. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan, kadang kita juga di stop untuk memberi persembahan di dalam bentuk tertentu. Karena apa? Karena Tuhan tahu sudah tidak perlu lagi. Tuhan tahu seberapa yang diperlukan, seberapa yang kemudian dibutuhkan. Nah, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, ketika kita ingin membangun kepercayaan di dalam pelayanan Tuhan, maka kita juga kadang harus menstop segala sesuatu yang tidak perlu. Bukan berarti kita tidak butuh. Bahkan kalau Tuhan sudah izinkan untuk udah jangan disalurkan lagi, maka jangan Bapak Ibu dan Saudara. Ayat 6 sampai ayat 7 memberikan pelajaran luar biasa, bahwa orang-orang yang ingin membangun melayani Tuhan harus melayani Tuhan dengan mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Jangan kemudian di luar itu. Karena apa? Akan memberikan penurunan kepercayaan, akan bisa saja memancing kita kemudian untuk korupsi, untuk melakukan nepotisme, kolusi, banyak sekali trik-trik Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya tidak menampik bahwa di dalam gereja, persekutuan, dalam komunitas atau apapun bentuknya Bapak Ibu dan Saudara, hal itu bisa saja terjadi. Dan bahkan sampai detik ini begitu banyak gereja pecah, banyak kemudian antar hamba Tuhan saling menuduh, saling menjatuhkan, saling membenci, mendengki Bapak Ibu dan Saudara, karena hal-hal seperti ini. Tidak pernah merasa cukup Bapak Ibu dan Saudara. Sisi lain, pelajaran bagi kebenaran firman Tuhan ini selain mengajarkan kita bagaimana menata dengan baik supaya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan, tidak perlu terlalu banyak berlimpah-limpah tertimbun Bapak Ibu dan Saudara sampai sia-sia Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kita diajarkan juga untuk hidup berkecukupan Bapak Ibu dan Saudara. Masih ingat doa Bapa kami? Cukupkanlah kami dengan apa yang Engkau berikan pada hari ini. Tuhan tidak pernah mengajarkan limpahkanlah. Karena apa? Di balik itu semua kita belajar kemudian hidup berkecukupan saja, sederhana, tapi kemudian berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Orang-orang yang biasanya sudah berkecukupan, berkelebihan, biasanya lupa Tuhan. Supaya kita sebenarnya terus bergantung sama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, supaya bangsa Israel atau umat Tuhan atau pengikut Tuhan Yesus
yang sampai hari ini percaya kepada Tuhan, belajar terus bergantung kepada Dia. Karena itu Tuhan selalu kirimkan sesuatu yang pas, yang tepat, supaya apa? Kita terbangun rohani kita, karakter kita, dan keyakinan kita bahwa karya Tuhan, kemampuan yang Tuhan berikan akan makin bertambah, makin berlimpah. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sahabat Kroci. Ini bagian kebenaran firman Tuhan, biar akhirnya memotivasi kita, membangun iman kita, bahwa untuk membangun dalam pelayanan Tuhan dalam tubuh Kristus lewat karunia yang Tuhan berikan, engkau harus bekerja, Bapak Ibu dan Saudara. Engkau harus mempersiapkan diri dengan baik. Sama seperti seorang hamba Tuhan, kalau dia tidak pernah belajar, bagaimana mungkin dia, apa yang dia harus sampaikan, Bapak Ibu dan Saudara? Jangan kemudian konyol, wah jalan saja, biarlah Roh Kudus yang menuntun dan memampukan kamu berbicara. Pada kasus tertentu mungkin bisa, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi Tuhan berikan kita kemampuan untuk kemudian menerjemahkan maksud Tuhan itu dengan apa, dan mempersiapkan diri dengan baik. Dan yang ketiga, kita harus melakukannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Dengan cara itu kita bisa melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tubuh Kristus akan terbangun dengan kuat, dengan sehat, dengan sesuatu yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Dan kita semua akan dikuatkan, diteguhkan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini yang telah kami bahas dan kami seringkan dapat menguatkan hati dan pikiran kami, iman kami, kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua kebenaran firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Terus dukung pelayanan Tuhan ini lewat konten ini. Berikan like dan subscribe dan sharekan kepada teman-teman. Dan biar kiranya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.